datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Tri Astuti dengan NIM 2422520014. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 bertempat LPTK di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, di mana akan menyampaikan tentang pengalaman belajar selama 1 tahun menjalani kuliah profesi calon guru. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan 7 pembahasan. Yang pertama, yaitu identifikasi diri. Yang kedua, pengalaman belajar. Yang ketiga, refleksi mata kuliah. Yang keempat, pembelajaran bermakna. Yang kelima, desain inovasi pembelajaran. Yang keenam, artefak dan produk pengembangan. Serta yang ketujuh, refleksi dan rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu identifikasi diri. Pada bagian ini, saya ingin menjelaskan bagaimana saya memandang peran guru dan visi saya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, saya menyampaikan visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah mewujudkan pendidikan yang menyenangkan, inklusif, dan membebaskan. Membebaskan di sini artinya bukan serta-merta peserta didik berjalan sendiri, namun membebaskan dalam artian kita sebagai pendidik memenuhi kebutuhan peserta didik dan menyesuaikan dengan bakat peserta didik. Selanjutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga perlu pada pengembangan karakter dan kemampuan sosial peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya pandai ketika di sekolah, tapi ketika di dalam lingkungan rumahnya, peserta didik juga pandai atau cakap menyesuaikan diri. Saya percaya bahwa pendidikan seharusnya menjadi ruang eksplorasi dan bukan suatu tekanan, sehingga dapat menjadi jalan bagi peserta didik untuk menemukan potensi terbaik dalam dirinya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi saya sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya memiliki visi untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam hal karakter, sikap, dan juga empati. Saya ingin menjadi guru yang membimbing peserta didik secara utuh, baik secara akademik maupun emosional. Karena menurut saya, sosok guru adalah figur orang tua ketika berada di sekolah, di mana kita memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian anak atau peserta didik. Oleh karena itu, saya ingin menjadi guru yang inspiratif, yang keberadaannya selalu dikenang oleh peserta didik, bukan hanya karena kemampuan akademiknya, bukan juga karena mungkin ditakuti, tetapi karena nilai-nilai positif yang saya tanamkan dan saya contohkan dalam keseharian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan
bagaimana upaya saya untuk mencapai visi yang telah saya sampaikan. Jadi, untuk mewujudkan visi yang sudah saya sampaikan tadi, saya berusaha untuk terus mengembangkan diri, salah satunya melalui berbagai pembelajaran di program PPG Calon Guru ini. Saya mempelajari bagaimana menyusun perangkat ajar yang kontekstual dan bermakna. Saya juga belajar bagaimana mengelola kelas dengan pendekatan yang humanis, serta memahami kebutuhan emosional peserta didik. Karena di sini saya diajarkan berbagai mata kuliah. Selain itu, saya juga berusaha mengembangkan keterampilan komunikasi dan juga membiasakan refleksi diri supaya dapat menjadi guru yang lebih peka dan responsif terhadap dinamika kelas. Saya berkomitmen ke depannya saya akan terus belajar, akan terbuka terhadap kritik, serta membangun hubungan yang positif dan bermakna dengan peserta didik, dengan orang tua, dan dengan rekan sejawat demi menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan membangun. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pengalaman belajar. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman belajar saya selama 1 tahun mengikuti kuliah pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru ini saya tempuh dalam 2 semester. Pada semester 1, saya mendapatkan 6 mata kuliah yang saya pelajari. Yang pertama yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, kemudian yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, kemudian yang ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi, yang keempat ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan, kemudian yang kelima ada prinsip pengajaran dan asesmen 1, dan yang keenam ada praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL semester 1. Untuk di semester 2, saya juga mendapatkan 6 mata kuliah. Yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional. Mata kuliah yang kedua yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 2. Kemudian yang ketiga ada computational thinking. Yang keempat ada proyek kepemimpinan. Kemudian ada seminar pendidikan, dan yang keenam ada praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL di semester 2. Pembahasan yang ketiga yaitu refleksi mata kuliah. Berdasarkan refleksi saya terhadap seluruh mata kuliah yang telah saya ikuti selama 2 semester PPG ini, saya merasa bahwa semuanya sangat bermakna dan memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan, serta kontribusi yang sangat penting dalam proses belajar saya sebagai seorang calon guru. Menurut saya, setiap mata kuliah mempunyai nilai dan wawasan tersendiri, baik dari sisi teori pendidikan, dari pendekatan pembelajaran, dari asesmen, hingga pengembangan profesional. Namun, ketika harus memilih salah satu mata kuliah yang paling berkesan dan memberikan makna atau pengalaman belajar yang mendalam, di sini saya memilih mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL di semester 1. Mengapa saya memilih PPL 1? Karena pada mata kuliah ini saya benar-benar terjun langsung ke dunia nyata pendidikan, dan di sini saya benar-benar dilatih untuk menjadi seorang guru. Ketika PPL 1, saya tidak hanya belajar tentang teori, tetapi mengalami dan menghadapi serta memperhatikan bagaimana dinamika yang ada di sekolah. Mulai dari interaksi dengan peserta didik, dengan guru pamong, dengan manajemen sekolah, hingga bagaimana menerapkan strategi pembelajaran secara langsung. Di PPL 1 ini saya belajar banyak hal, mulai dari kegiatan observasi hingga saya praktik menjadi seorang guru. Oleh karenanya, mengapa saya menganggap bahwa mata kuliah PPL 1 ini bukan hanya sebagai syarat akademik, tetapi juga sebagai momen yang krusial, sebagai pengalaman yang bermakna yang menurut saya telah membentuk kesiapan saya untuk menjadi seorang guru yang profesional, guru yang sesungguhnya.
Baik, pada mata kuliah PPL 1 ini yang telah saya pilih, di sini terdapat 5 topik. Jadi, untuk topik 1 yaitu tentang orientasi PPL 1, kemudian di topik 2 tentang observasi PPL 1, di topik 3 yaitu asistensi mengajar PPL 1, di topik 4 yaitu praktik pembelajaran terbimbing, dan di topik 5 ada diskusi refleksi akhir PPL 1. Untuk topik 1 yaitu tentang orientasi PPL 1. Pada kegiatan orientasi PPL 1 ini memberikan pemahaman kepada saya tentang karakteristik, tentang langkah-langkah, kemudian tagihan atau tugas-tugas, dan sistem evaluasi PPL di semester 1 ini. Jadi pada orientasi ini diawali dengan pembekalan oleh pengelola PPG di LPTK. Di sini LPTK saya yaitu Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan lingkungan sekolah oleh kepala sekolah atau guru pamong di sekolah mitra. Di sini sekolah mitra PPL saya di semester 1 yaitu SD Negeri Pondok 02 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dalam orientasi ini, saya juga dikenalkan pada manajemen sekolah, tata tertib sekolah, kultur sekolah, serta berbagai informasi akademik dan non-akademik, misalnya ekstrakurikuler, yang dimana berlaku di sekolah mitra tersebut. Selain itu, saya juga diberikan gambaran oleh kepala sekolah dan guru pamong tentang bagaimana PPL-PPL yang sudah terlaksana sebelumnya. Jadi beliau menceritakan kakak-kakak tingkat kami bagaimana secara sekilas ya, bagaimana menjalani PPL selama 1 tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu topik 2 tentang observasi PPL 1. Jadi pada kegiatan observasi ini mempunyai tujuan supaya mahasiswa atau saya memiliki keterampilan dalam menangkap atau memaknai suatu kejadian, suatu gejala atau suatu fenomena yang terlihat selama proses pembelajaran berlangsung. Di mana fenomena tersebut tentunya yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, saya mengetahui bahwa pelaksanaan pendidikan di SD Negeri Pondok 02 ini telah berjalan dengan baik. Jadi, sekolah ini selalu mengupayakan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya guru dalam melaksanakan pembelajaran yang kreatif, yang tujuannya tidak lain supaya peserta didik tidak bosan atau tidak jenuh. Dan guru-guru di SD Pondok 02 ini juga telah melakukan refleksi guna untuk perbaikan di pembelajaran yang akan datang. Sehingga meskipun mayoritas peserta didik di sekolah ini mempunyai latar belakang yang beragam, baik itu dari segi sosial, ekonomi, agama, maupun budaya, namun keberagaman tersebut tidak menjadi masalah dan peserta didik dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam proses belajar di dalam kelas maupun dalam pertemanan di luar kelas. Topik yang ketiga yaitu asistensi mengajar PPL 1. Asistensi mengajar merupakan kegiatan saya sebagai mahasiswa PPG calon guru dalam membantu guru pamong melaksanakan tugas keguruan yang ada di sekolah. Pada tahap ini, saya melaksanakan asistensi mengajar yaitu dengan mengambil atau mendapat peran yang lebih sedikit dibandingkan guru pamong dalam melaksanakan setiap tahapan pembelajaran. Salah satu kegiatan yang saya lakukan bersama guru pamong yaitu saya membantu menyusun atau menyempurnakan rancangan pembelajaran, kemudian mempersiapkan bahan ajar, modul ajar, mempersiapkan media pembelajaran, maupun mempersiapkan alat evaluasi. Di sini saya juga membantu guru pamong dalam melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Misalnya membantu guru pamong mengatur kelompok belajar, kemudian membantu membagikan lembar kerja siswa,
membantu mengoreksi hasil tes peserta didik. Selain membantu guru pamong tersebut, saya juga mendapatkan informasi tentang tugas guru pamong dan kami menyepakati ruang lingkup asistensi yang akan saya lakukan. Jadi ketika melaksanakan asistensi, saya juga mencatat dan mendokumentasikan pengalaman-pengalaman saya selama asistensi mengajar PPL 1 ini. Topik yang keempat yaitu praktik pembelajaran terbimbing. Jadi pada praktik pembelajaran terbimbing ini, saya berlatih mengajar di bawah bimbingan intensif guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Jadi pada topik ini saya sudah mulai belajar mengajar di dalam kelas. Dan tentunya di sana saya dibimbing langsung oleh guru pamong ataupun DPL. Jadi diperhatikan bagaimana cara saya mengajar. Nah, pada tahap ini saya mendapat kesempatan berlatih. Jadi dilatih langsung oleh guru pamong dan pada pelaksanaannya saya mendapat pendampingan dari guru pamong dan DPL tadi. Saya banyak belajar tentang bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran secara langsung di dalam kelas karena pada praktik pembelajaran terbimbing ini di setiap siklusnya saya harus menyiapkan dari awal, yaitu membuat rencana pembelajaran dan perangkat-perangkatnya, jadi modul ajar. Kemudian saya juga menyiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan. Kemudian saya juga membuat asesmen, alat evaluasi, dan saya juga melaksanakan pembelajarannya. Jadi saya tahu bagaimana rasanya seorang guru ketika mengajar di dalam kelas. Nah, selanjutnya masih bersama guru pamong dan dosen pembimbing lapangan, saya akan melakukan refleksi pembelajaran atau evaluasi terhadap praktik mengajar saya. Dan dari hasil evaluasi atau refleksi tersebut, kami akan menyusun rencana tindak lanjut. Baik, untuk topik yang kelima yaitu diskusi refleksi akhir PPL 1. Jadi topik 5 ini merupakan topik terakhir pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL di semester 1. Jadi sebelum kegiatan PPL berakhir, diadakan sesi diskusi reflektif sebagai bentuk refleksi atau evaluasi menyeluruh terhadap proses yang telah dijalani selama 1 semester. Dalam sesi ini, saya bersama rekan sejawat, guru pamong, dan juga dosen pembimbing saling berbagi pengalaman. Nah, di sana kami mengulas berbagai tantangan yang dihadapi, kemudian merefleksikan pembelajaran berharga yang diperoleh sepanjang pelaksanaan PPL 1. Jadi di sana kami saling diskusi, pengalaman apa yang saya dapatkan, pengalaman teman saya apa, kemudian juga tantangan-tantangan yang kita hadapi selama 1 semester. Jadi tantangannya, kemudian pengalaman bermakna yang diambil. Nah, semua itu kami refleksikan, kemudian kami tentunya mendapatkan suatu jalan keluar ataupun gambaran untuk kedepannya supaya dapat menyelesaikan apabila di tempat PPL yang kedua ada tantangan yang serupa. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan keempat tentang pembelajaran bermakna. Jadi setelah melewati PPL 1 semester di mata kuliah PPL 1 ini, pengalaman belajar yang paling berguna dan menarik dan tentunya memberikan kesan yang bermakna bagi saya yaitu terdapat pada topik 4 saat melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing. Jadi pada tahap ini saya benar-benar belajar dan merasakan bagaimana menjadi seorang guru yang mengajar di dalam kelas, bagaimana mengondisikan peserta didik di dalam kelas. Nah, di sini saya harus melaksanakan siklus mengajar dengan penuh tanggung jawab, meskipun dalam pelaksanaannya saya masih mendapatkan pendampingan langsung dari guru pamong. Jadi ketika praktik mengajar, guru pamong ikut serta di dalamnya. Kemudian nanti setelah selesai pelaksanaan praktiknya,
kami melakukan refleksi dan kami mendiskusikan apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Pembahasan yang kelima yaitu desain inovasi pembelajaran. Di sini terdapat pada modul ajar yang telah saya susun, yaitu modul ajar mata pelajaran IPAS kelas 4 atau fase B pada materi benda yang elastis. Di sini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dan menggunakan pendekatan Technological Pedagogic Content Knowledge atau TPACK. Jadi di sini sebagai salah satu pengembangan kompetensi sehingga saya merancang atau mendesain inovasi pembelajaran tersebut. Kenapa saya memilih model pembelajaran PBL? Tujuannya supaya peserta didik bisa belajar secara aktif dan dapat memecahkan masalah yang nyata karena PBL ini model pembelajaran yang berbasis masalah di mana peserta didik dituntut berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Dan di sini saya menerapkan pendekatan TPACK, tujuannya agar integrasi antara teknologi, kemudian pedagogi, dan juga konten itu bisa seimbang. Jadi saya menerapkan pendidikan yang memanfaatkan teknologi di abad ke-21 ini. Kemudian modul ini saya desain supaya pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas yang saya ajar. Pembahasan yang kelima yaitu artefak pembelajaran. Jadi pada bagian ini saya ingin menjelaskan artefak pembelajaran yang saya buat selama mengikuti PPG, khususnya pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau PPL di semester 1. Jadi seperti di gambar, yang di sisi kiri merupakan modul ajar IPAS kelas 4 yang di slide sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Ini saya susun dengan materi benda yang elastis. Di sini saya fokus pada materi benda yang elastis yaitu gaya Pegas. Jadi modul ini saya rancang mengacu pada kurikulum Merdeka dan sudah saya sampaikan di awal mengapa memilih PBL karena tujuan utamanya memang untuk memacu peserta didik supaya lebih aktif dan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang kontekstual. Kemudian saya juga menerapkan TPACK, yaitu mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten dalam menyusun modul ini. Namun dalam pelaksanaannya, saya selain menggunakan pendekatan TPACK ini, saya juga membawa media nyata. Pada waktu itu, saya membawa Pegas nyata berupa pir, kemudian jepit baju, dan juga jepit kertas. Saya juga membawa karet gelang dan benda-benda lainnya yang mengandung gaya Pegas. Kemudian artefak yang kedua di sisi sebelah kanan ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini saya buat tentunya untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di dalam modul. Nah, LKPD ini berisi aktivitas-aktivitas yang melibatkan peserta didik dalam mengamati, mencatat, dan merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan. Contohnya di situ ada kegiatan mengelompokkan benda elastis dan tidak elastis. Kemudian menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa saya memilih kedua artefak ini, yaitu modul ajar dan LKPD, saya membuat untuk memastikan bahwa pembelajaran itu akan berlangsung secara aktif, kemudian bermakna, dan tentunya menyenangkan bagi peserta didik. Pembahasan yang keenam yaitu produk pengembangan. Jadi, berdasarkan artefak pada mata kuliah PPL 1 ini, saya melakukan pengembangan artefak dengan menyusun sebuah buku yang berupa kumpulan modul ajar. Tentunya di sini modul ajar untuk jenjang sekolah dasar.
Nah, buku ini saya susun secara berkelompok, yaitu bersama kelompok 1 kelas PGSD 1, PPG Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, di mana kelompok 1 ini merupakan kelompok PPL saya di SD Negeri Pondok 02, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Nah, setelah menyusun buku ini, setelah mengumpulkan buku, dan setelah mengumpulkan modul dan sudah disusun menjadi sebuah buku, kami mendaftarkannya pada hak kekayaan intelektual. Namun sampai pada saat pembuatan video seminar ini, HKI tersebut masih dalam proses pengajuan. Pembahasan yang ketujuh yaitu refleksi dan rencana tindak lanjut. Jadi pada poin refleksi, selama mengikuti perkuliahan program pendidikan profesi guru atau PPG, saya mengalami banyak hal yang memperkaya wawasan, pemahaman, dan keterampilan saya sebagai seorang calon guru, sebagai seorang calon pendidik, seperti itu. Jadi, menurut saya PPG itu bukan hanya sekedar program akademik, namun juga sebuah proses pembentukan karakter dan profesionalisme guru yang sesungguhnya. Melalui berbagai mata kuliah yang disajikan, seperti ada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, hingga ada mata pelajaran computational thinking. Semua itu mengajak saya untuk memahami peserta didik secara utuh. Dan saya belajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Mereka memiliki latar belakang budaya, sosial, dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman ini menjadi sangat penting untuk diterapkan di dalam kelas. Praktik mengajar secara langsung di sekolah juga menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya. Jadi dalam praktik mengajar itu saya berhadapan langsung dengan berbagai dinamika yang setiap hari dirasakan oleh guru. Jadi secara nyata saya hadapi bahwa ternyata dalam kelas itu ada peserta didik yang aktif, namun juga ada peserta didik yang pendiam. Dan tentunya di beberapa kelas juga ada peserta yang jauh tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, situasi ini menantang saya untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan dalam perkuliahan, yaitu menerapkan strategi diferensiasi, kemudian asesmen yang beragam, dan juga pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, seperti ada TARL, kemudian ada Culturally Responsive Teaching atau CRT. Saya juga menyadari bahwa adanya sebuah refleksi itu sesuatu yang penting sebagai bagian proses belajar seorang guru. Jadi setiap selesai mengajar, karena dari awal sudah dibiasakan ya, saya terbiasa membiasakan diri untuk mengevaluasi. Jadi dari mengajar tadi, apa yang sudah berjalan baik, kemudian apa yang belum baik, yang belum efektif, dan dari evaluasi atau refleksi tersebut, saya akan sedikit mempunyai gambaran tentang bagaimana saya akan memperbaikinya dan semoga tidak terjadi di pembelajaran yang selanjutnya. Sehingga refleksi ini membantu saya untuk tumbuh tidak hanya sebagai seorang pengajar, namun juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Dan secara keseluruhan, PPG ini memberikan bekal yang kuat bagi saya untuk menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi saya mendidik dengan setulus hati, kemudian membimbing dan berempati terhadap peserta didik, serta membangun masa depan dengan penuh tanggung jawab, yaitu menjadi guru yang profesional. Masih di pembahasan yang ketujuh, yaitu di poin rencana tindak lanjut. Jadi selanjutnya untuk menjadi guru di masa depan, saya mempunyai 3 rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu mengembangkan pembelajaran yang responsif dan kontekstual. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, berjejaring dan belajar dari rekan sejawat. Untuk yang pertama, mengembangkan pembelajaran yang responsif dan kontekstual. Nah, di sini saya akan terus merancang pembelajaran yang relevan dengan latar belakang dan kebutuhan peserta didik.
supaya mereka merasa lebih terhubung, lebih mudah memahami dan termotivasi. Kemudian setelah PPG, saya ingin lebih konsisten merancang pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya budaya peserta didik. Jadi saya mungkin bisa memasukkan nilai-nilai lokal atau contoh sehari-hari yang dekat dengan mereka. Jadi ini lebih ke culturally responsive teaching ya, atau CRT gitu, karena saya merasa ketika apa yang kita ajarkan itu dekat dengan mereka, itu pembelajaran akan terasa lebih nyata sehingga akan bermakna untuk peserta didik. Kemudian saya juga akan lebih peka terhadap kebutuhan setiap anak yang berbeda-beda itu. Termasuk mereka yang mungkin membutuhkan pendekatan khusus atau membutuhkan tambahan dukungan. Kemudian yang kedua, yaitu rencana saya akan melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Di sini saya akan membiasakan diri, jadi semoga setelah PPG ini saya tidak berhenti melakukan refleksi, dan saya akan membuat catatan refleksi setelah mengajar. Nah, ini untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta mencari cara agar pembelajaran selanjutnya itu lebih efektif, agar kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang ada tidak terulangi. Karena saya menyadari bahwa menjadi guru itu adalah proses belajar sepanjang hayat, dan oleh karenanya saya akan membiasakan diri untuk belajar, untuk refleksi, baik secara pribadi maupun bersama teman sejawat. Dari situ saya bisa tahu apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, refleksi ini juga akan saya jadikan dasar untuk menyusun rencana pembelajaran berikutnya. Tentunya rencana pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, yaitu berjejaring dan belajar dari dan bersama rekan sejawat. Nah, di sini saya ingin aktif berdiskusi dan berbagi praktik baik dengan guru yang lainnya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, mungkin melalui komunitas profesional atau bisa KKG. Nah, tujuannya supaya terus berkembang sebagai pendidik, karena kita tahu latar belakang peserta didik di sekolah A dengan sekolah B, daerah A dengan daerah B itu pasti berbeda-beda. Dan itu tentunya membawa tantangan yang berbeda juga dan akan menciptakan solusi yang berbeda juga. Nah, saya akan terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan guru-guru lain, baik di sekolah maupun di komunitas itu, entah itu secara daring maupun luring. Nah, karena lewat diskusi dan berbagi pengalaman, saya bisa belajar tentang praktik-praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru lain. Dan saya tentunya tidak merasa sendiri dalam menghadapi tantangan yang ada di dalam kelas. Dan selain itu, saya juga bisa mengikuti atau menjadi wadah untuk saling mendukung dan bertumbuh bersama guru ataupun pendidik yang lainnya. Itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendampingi saya selama proses PPG calon guru ini. Khususnya kepada dosen pembimbing, kepada guru pamong, dan juga teman-teman sejawat. Saya berharap apa yang saya pelajari dan saya dapatkan selama PPG ini bisa membawa saya ke ruang kelas dan menjadi bekal untuk menjadi guru yang tidak hanya bisa mengajar, namun juga bisa mendidik dengan sepenuh hati. Saya percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk membangun masa depan, dan guru adalah pilar penting dalam proses tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya Bekti Tri Astuti, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 gelombang 2, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.